Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, Ikhlas Tanpa Batas. Pemirsa, dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bertemu dalam acara podcast spesial bersama Profesor Dr. Haji Muchtar Latif, MPD, yang akan kita bahas tentang kebijakan wali kota tentang jam malam. Alhamdulillah, hari ini sudah berhadir di sini. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan mungkin Pak Profesor untuk memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Profesor Dr. Haji Muchtar Latif, adalah seorang akademisi dari UIN Sultan Tashfudin Jambi, dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Senat UIN Sultan Tashfudin Jambi. Selain sehari-hari saya juga memimpin Ormas, Organisasi Kemasyarakatan Islam, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Provinsi Jambi. Hari ini senang bersama Ustadz berbagi pengalaman dan informasi yang berkaitan dengan hal-hal aktual berkenaan dengan masyarakat kita. Wabil khusus anak-anak muda kita yang akan kita bahas menjadi topik aktual pagi ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Pak Profesor. Inilah Bapak Profesor kita asli dari Jambi, nanti akan berbagi wawasan dan ilmu kepada kita tentang masalah kebijakan wali kota tentang jam malam. Nah, kita langsung masuk kepada pertanyaan, Prof. Ya. Apa pendapat Profesor tentang kebijakan jam malam yang diterapkan oleh Wali Kota Jambi saat ini? Ya, makasih Ustaz. Kebijakan jam malam ini kan memang sesuatu yang katakanlah menjadi kebutuhan ya. Ya. Kalau melihat dari kondisi hari ini. Karena anak-anak kita di tengah keterbukaan globalisasi, digitalisasi yang ditandai dengan pergaulan-pergaulan yang makin terbuka, samping juga informasi yang tanpa batas. Ini membuat mereka kadang-kadang juga menikmati malam itu bukan di rumah, tapi jalan. Lebih banyak di jalan, di pinggir jalan, di kafe-kafe gitu ya. Sehingga kadang-kadang tidak tentu hari dan tidak tentu malam. Oh iya. Kalau mungkin sekali seminggu kan masih bisa dalam batas toleransi. Tapi kalau sudah tiap malam, nah ini tentu kita juga selain prihatin, di samping juga kita juga risih nanti memikirkan masa depan mereka. Yang kita tentu pahami lebih berat tantangannya, lebih berat dinamika yang akan mereka hadapi di masa depan dibanding kita yang hari ini. Apalagi memang lapisan kita ini kan yang akan mengisi masa depan adalah anak-anak kita yang Gen Z ini, dikenal dengan anak-anak muda. Nah, apalagi hari ini siapapun semuanya sudah hidup dalam dunia teknologi. Kalau istilah Bertrand Russell itu, tidak sejengkal tanah pun hari ini yang tidak manusia hidup dengan teknologi informasi itu. Artinya nggak ada yang tersisa lagi. Anak yang baru masih merah sudah dibekali dengan handphone atau handphone cerdas oleh orang tuanya. Nah, artinya tidak ada orang yang tidak disentuh teknologi hari ini. Nah, tentu dampak ikutannya selain globalisasi yang begitu dahsyat tadi, membuka ruang kemudahan dibantu dengan teknologi ini, dan membuat orang juga satu sisi sangat mudah menggapai dunia, mencari peluang-peluang bagi mereka yang tahu. Tapi juga tidak sedikit ini juga adalah peluang-peluang yang bisa sangat mudah menghancurkan mereka. Karena mereka ketika ngumpul, yang kita khawatir itu apa? Mereka bermain game online. Yang di dalamnya itu juga kadang-kadang muatannya tidak sedikit ada judi online. Ini yang kadang-kadang yang kita juga agak risih. Karena Jambi juga termasuk
kawasan wilayah yang tinggi, angka judolnya, gitu ya. Dengan jumlah yang sedikit penduduknya, tapi pengguna judolnya tinggi, ya kan? Jadi persentasenya agak seimbang gitu dengan penduduk. Kalau jumlah penduduknya besar, kalau penggunanya besar kan itu rasional saja. Rasional. Tapi kita jumlah sedikit, tapi penggunanya besar. Sehingga persentase itu kalau dihitung lebih besar. Nah ini juga ikutan tentunya dari berbagai kegiatan-kegiatan yang katakanlah istilah mereka ini kumpul-kumpul ya, dengan teman sejawat, bestie gitu ya kan. Nah yang pada akhirnya kalau sudah ngumpul pasti muncul ide macam-macam kan. Karena kalau mereka memang menekuni teknologi digital ini secara fair dan murni, mereka berada itu di home, dalam kamar. Karena mereka menjangkau dunia itu cukup dengan teknologi itu. Cukup di kamar, tapi mereka bisa merambah kemana-mana. Nah, tapi yang jadi problem ini kan ngumpul bareng, dan di situ kita tahulah apa kegiatan yang dilakukan dengan teknologi ini. Samping banyak lagi nanti pergaulan-pergaulan yang kita risaukan. Belum lagi kita merasa juga agak kerawanan-kerawanan sudah mulai juga kita rasakan di perkelahian, geng motor, dan berbagai kriminalitas itu mulai merebak ya. Dan itu semua juga terjadi di malam hari. Maka itu apa yang dilakukan kebijakan pemerintah daerah kota atau Pemda kota ini kita mengapresiasi. Artinya kalau agama juga melihat bahwa kita itu memang diminta mulai dari individu, ku ampusakum, pelihara dirimu, jaga dirimu, lindungi dirimu, pandu dirimu, kan begitu. Nah setelah dirinya menjadi prioritas, barulah wa ahlikum. Wa ahlikum itu bisa keluarga, bisa lingkungan, bisa masyarakat, bangsa dan negara. Jadi itu liputannya gitu kan. Jadi mulai dari individu sampai komunitas, sampai kelompok, sampai bangsa dan negara ini harus kita jaga. Artinya itu wajib itu. Dalam ayat ini wajib menjadi hukumnya kita menjaga diri kita dan juga menjaga lingkungan kita, masyarakat kita. Maka itu kita mengapresiasi kebijakan pemerintah ini karena ini adalah bagian tanggung jawab mereka menjaga masyarakatnya. Bukan individunya saja, tapi menjaga masyarakatnya. Karena kalau masyarakat kota semuanya sudah menjadi generasi yang letoy, loyo gitu ya, nggak punya energi masa depan. Tentu kan yang rugi juga adalah kota. Karena yang akan menyemai perjalanan dinamika bangsa ini ke depan tentu adalah Gen Z dan anak-anak muda kita ini. Gitu. Nah inilah saya kira yang menjadi tantangan sekaligus peluang, dan juga ini adalah kalau saya katakan ini kebijakan yang on direct track, kebijakan yang sudah berada di jalur yang benar. Maka itu kita apresiasi, tinggal bagaimana penguatan. Karena juga peraturan ini belum semuanya tersosialisasi dengan baik. Walaupun prakteknya sudah jalan malam hari, tapi sampai ke tingkat-tingkat RT dan rumah tangga itu belum menyasar secara lebih luas. Nah mungkin sosialisasi ini lebih digalakkan. Jadi bukan hanya pada perspektif sanksinya, tapi juga sosialisasinya. Gitu. Karena bagaimanapun baiknya sebuah peraturan, kalau masyarakat nggak tahu, ya apa yang mau diikuti gitu kan. Nah ini baik. Nah mungkin dihimbau. Kalau perlu melalui dai-daiyahnya, ya, mubalighah, yang bicara di majelis taklim, bicara di masjid. Mari gerakan ini menjadi gerakan terpadu. Ya, walaupun ini lokalistik kota, tapi gemanya bagus sekali. Kalau emang bisa diangkat. Nah, kan kalau ini dilakukan, tentu nanti disambut oleh RT. Misalnya SWA security ya, pengamanan kampung secara mandiri oleh masyarakat. RT-nya menggalakkan. Apalagi kita akan merasa betul sekarang kerawanan sosial itu udah mulai di lingkungan kita. Motor hilang di masjid. Ini saya baru
beberapa hari yang lewat jemaah hilang motor subuh. Ada juga di kampus kayak kami itu hampir tiap bulan ada mahasiswa menjerit kehilangan kendaraan gitu kan. Ya karena mereka masuk kampus kita nggak tahu pakaiannya sama dengan mahasiswa. Kemudian dia pulang bawa kendaraan, kita nggak tahu itu kan. Apalagi mahasiswa yang bawa kendaraan sampai ribuan. Kan nggak mungkin semua bisa dikontrol dengan baik. Nah, kembali kepada mereka menjaga keamanan secara pribadi, belum lagi rumah-rumah kos. Sudah cukup rawan. Anak-anak kita di kawasan Mendalu itu, baik Unja maupun UIN, ada aja laporan kehilangan dari masyarakatnya, dari RT-nya, bahkan teman-teman kita juga di situ. Hilang di parkiran di depan rumah. Nah, artinya kan memang motor ini sangat mudah ya, mudah dicuri, mudah dijual. Gitu kan. Dan ini juga tentu bagaimanapun ada efek dari kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi yang tanpa batas. Maka itu dalam agama pun membatasi kebebasan. Silakan Anda bebas, tapi ada batas kebebasan. Kita boleh bebas, orang lain juga punya hak menikmati kebebasan dia. Gitu kan? Kita juga bisa mau menjerit, mau apapun. Tapi ingat, orang lain juga punya hak yang sama untuk menjerit, menikmati keindahan dunianya. Nah, disinilah kita saling bersinergi, menghargai kebebasan masing-masing secara manusiawi dan secara berbudaya. Saya kira itu pengantar dulu, Ustaz. Siap. Mudah-mudahan mencerahkan ya. Jadi pertanyaan kedua, Prof. Bagaimana kebijakan jam malam ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Jambi ini, Prof? Yang pertama memang gerakan ini harus gerakan terpadu, kolaborasi ya. Jadi kalau hanya pemerintah saja, aparat saja, saya kira juga tidak akan efektif. Karena sebuah kebijakan itu memang istilah itu di backup oleh rame-rame pihak. Ada 3 institusi besar setidaknya, ada pemerintah, ada aparat, ada masyarakat. Nah inilah saya katakan kebijakan ini, karena kebijakan yang baik, maka kalau tidak di backup dengan baik, secara kolaboratif, juga saya kira tidak akan efektif. Hanya mimpi besar nanti, ya jalanlah beberapa saat, tapi kemudian dia nothing, nggak ada apa-apanya, gitu kan? Nggak nyasar, nggak sampai target, tidak sampai tujuan. Jadi ini pun kita lakukan, harus ada evaluasi terukur juga. Sebulan pertama berapa perkembangannya, 3 bulan berikut. Jadi ada evaluasi terpadu dan juga ada koordinasi terpadu. Kalau perlu diminta informasi dari per kawasan, kecamatan, kelurahan, di skupnya masing-masing, nanti baru dinaikkan ke atas. Seperti apa, atau di titik mana, mapping, peta-peta kerawanan itu, ini mungkin harus menjadi tekanan khusus, perhatian khusus untuk diberikan solusi dan juga pengawalan lebih untuk menjaga anak-anak dan masyarakat kita. Kita naik pertanyaan ketiga. Apa saja kegiatan yang dilarang selama jam malam dan bagaimana penegakannya, Prof? Yang saya tahu itu kan ada beberapa aktivitas ya. Pertama anak-anak muda kita, seperti kumpul-kumpul, pesta-pesta, kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun lah, ya. Atau juga dalam bentuk hiburan yang masif. Itu juga hanya dibatasikan sampai jam 10, sampai waktu subuh, gitu kan. Nah ini dibatasi. Pembatasan itu bukan melarang, tentu juga ada koridor-koridor tertentu. Kalau batasan itu kan hukum itu biasanya kan ada wilayah-wilayah tertentu pengecualian. Mungkin ada aspek apakah kemalangan atau orang yang sedang sukacita misalnya, mungkin yang ngumpul untuk kepentingan tertentu, itu tentu ada sebuah kajian sendiri, kebijakan, kan? Tapi yang sifatnya kerumunan berkeliaran, itu yang tanpa alasan jelas, tanpa maksud
tertentu untuk kebaikan. Nah, ini juga sebagai gerakan-gerakan yang diwaspadai untuk gerakan jam malam itu. Intinya apa yang diwaspadai untuk jam malam itu adalah semua kerumunan, kumpulan, gerakan yang dianggap dapat mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kan kalau ngumpul-ngumpul sampai sekian orang, nggak jelas siapa orangnya, kemudian apa topik yang dibahas, dan ngumpulnya tiap malam lagi. Nah, ini kan tentu sudah patut dicurigai dan patut diwaspadai, gitu kan, supaya hal-hal seperti ini dapat dieliminir lah, terutama kejahatan, kenakalan yang ada di masyarakat kita. Karena kalau mereka itu tadi saya katakan, kalau murni mereka masuk dalam budaya global dan diwarnai oleh teknologi digital itu, mereka sebenarnya di dalam kamar. Oh iya. Jadi mereka masuk ke dunia itu nggak perlu ngumpul-ngumpul begitu. Tapi dengan ngumpul gitu kita melihat mereka juga bermain macam-macam kan dengan teknologi tadi. Jadi artinya inilah yang kita juga perlu waspadai. Apalagi kita sudah ada lampu hijau, lampu kuning, bahkan ke lampu merah tentang judul tertinggi tadi. Ini hal-hal yang harus menjadi gerakan bersama untuk menjaga Gen Z kita ini, generasi muda kita ini, yang kita semai untuk menjadi masa depan. Oke, kita lanjut tentang dampak kebijakan jam malam ini. Itu pertanyaan kita selanjutnya yang keempat, bagaimana dampak kebijakan jam malam terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Jambi? Ya, tentu bagaimanapun ini kan kita belum tahu ya. Maka tadi kita minta ada evaluasi dari gerakan ini dari bulan ke bulan, dari tahun nanti seperti apa, dan seberapa banyak sebenarnya gerakan ekonomi itu yang apakah terusik, atau mereka merasa nyaman gitu dengan gerakan ini. Karena kan kalau tadi untuk faktor alasan tertentu, itu kan ada toleransi. Yang memang diwaspadai itu kan yang ngumpul bareng, berkerumunan, gerakan liar yang terjadi pada malam hari. Tapi kan juga tidak sedikit masyarakat menggunakan malam hari itu sebagai gerakan ekonomi. Nah, maka itu kita melihat nanti siapa komunitas yang banyak pengguna masyarakat di ekonomi malam hari ini. Nah, maka ini perlu juga dikaji sejauh mana efek sila itu kan daripada penerapan kebijakan ini. Bagaimanapun jangan sampai kebijakan yang baik itu ada pihak yang dirugikan. Betul. Nah, sebab misalnya gara-gara jam malam mati semua ekonomi kota, salah. Ini kan dampaknya negatif kan. Nah, tentu juga bagaimana membuat sebuah kebijakan itu tetap memberikan win-win solution lah. Satu sisi kita tetap memberikan pagar pengaman pada anak-anak kita dengan tagihan melindungi tadi, menjaga. Sisi kedua kita juga memberikan proteksi, perlindungan pada gerakan ekonomi masyarakat yang pada di malam hari, kan? Jadi tidak ada yang saling dirugikan dan semua tetap kita jadikan sebuah gerakan bersama, ekonomi tetap dinamis dan anak-anak kita tetap terjaga dengan baik. Intinya itu kalau saya lihat sasarnya itu memang anak-anak muda kita, anak-anak muda di bawah 17 tahun. Nah itu dia, jadi yang rentan lah, apalagi mereka sedang berada dalam masa remaja, dari remaja mau masuk ke masa dewasa awal. Itu kan kalau dalam psikologi perkembangan itu masa-masa yang memang sangat transisi, rawan. Kalau istilah orang Jerman itu Struckundrag. Jadi dalam diri anak itu sedang berada seperti badai dan angin topan, bergemuruh, bergejolak besar. Nah, kalau masa-masa ini mereka tanpa gantungan, tanpa pegangan, tanpa proteksi, gerakan-gerakan gemuruh itu bisa membias kemana-mana, dan efeknya bukan saja untuk dia. Itu tadi bisa berefek pada orang lain, pada masyarakat.
macam-macam. Gitu. Nah makanya kalau ini bisa dikelola dengan baik, masa-masa ini dia akan memberikan efek positif. Ya. Aura positifnya keluar. Tapi kalau nggak diproteksi, aura negatifnya yang berkeliaran. Nah kita khawatir gerakan itu menjadi gerakan liar. Gitu. Ya, masa-masa itu. Tapi juga tidak bisa dibendung, dimatikan sama sekali. Masa-masa itu, gelora itu. Ya. Setiap orang pasti melewati masa itu. Tapi kalau mereka bisa melewati masa badai ini dengan indah, masa remaja ini dengan indah, amanlah sampai. Disinilah tantangan berat dan emang tarik menarik sebuah fase generasi itu memang diuji ya dalam sebuah perkembangan anak manusia. Ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kelima. Apa rencana pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan jam malam ini, Prof? Ya, saya mendengar ada turunan dari kebijakan itu. Ada gerakan-gerakan yang dilakukan di tingkat RT, ya. Seperti PAM Swakarsa kayak dulu gitu ya. Jadi menghidupkan kembali misalnya Siskamli. Kemudian juga apa istilahnya kalau ada asrama atau misalnya perumahan itu kan lebih gampang ya. Ada portal, ada sistem security keamanan. Nah mungkin masyarakat pun mungkin barangkali bisa membuat portal yang sama setidaknya yang dihimbau secara bersama untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Saya ada beberapa titik itu sudah mulai begitu dia. Karena juga kadang kita dengan lepas, bebas berkendaraan, juga orang lalu lalang masuk, ini juga membuka ruang ya kesempatan munculnya kejahatan itu. Nah maka itu yang kuat itu, yang baik itu untuk penjagaan, pengamanan itu adalah memang yang sifatnya bottom up tadi, digerakkan dari bawah. Jadi gerakan dari bawah itu memang gerakan murni mandiri masyarakat. Jadi pemerintah hanya top down memberikan sentuhan, himbauan, panggilan, ajakan dengan program-program ini. Tentu tadi lagi-lagi sosialisasi, koordinasi, dan gerakan ini harus gerakan kolaboratif bersama. Sehingga ini akan efektif sekali kalau memang bisa dilakukan dengan terpadu. Kadang-kadang acap kali kita membuat kebijakan yang begitu baik, tapi tidak dikawal. Akhirnya kebijakannya nabrak kemana-mana gitu kan. Mau jalan-jalan lah, jadi gerakan liar kebijakan itu. Nah maka itu kebijakan yang baik harus dikawal juga dengan baik dan secara kolaborasi tadi sehingga dia memang betul-betul nyasar sesuai sasaran, sesuai tujuan yang diinginkan. Intinya adalah menjaga anak kita dan masyarakat. Itu yang paling teratas ya, saya kira menjadi tekad dan semangat kawan-kawan di Kota Jambi ini. Ya, kita lanjut. Pertanyaan ke-6, bagaimana masyarakat Jambi menyikapi kebijakan jam malam ini, Prof? Sebagian sudah tahu ya, tapi juga sebagian besar sangat minim. Ini baru ya, Prof? Baru, soalnya kan baru sebulan ini kan. Baru sebulan. Nah, ini baru disosialisasikan sangat terbatas. Tapi saya mendengar sudah ada gerakan-gerakan yang akan melibatkan kawasan rumah tangga atau rukun tetangga RT tadi. Saya melihat juga publikasi juga sangat minim. Saya berapa kali menulis itu, tapi nggak ada saya lihat respon dari kawan-kawan yang lain. Ikut menulis yang sama gitu, tentang jam malam. Saya bikin ada 2 atau 3 episode ya. Saya yang aktualkan selalu saya coba blow up untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Berapa kali saya tulis, nggak ada respon tulisan yang sama. Gitu kan. Nah, kan pada ini bagus sekali. Kan kalau ide dasar jam malam itu kan itu dulu kalau dalam sejarah Inggris, itu istilahnya tuh program pemadaman kebakaran. Di Inggris itu kan juga awalnya dalam awal-awal sejarah industri itu masyarakatnya sama seperti itu. Jadi bergelimpangan di jalan, bersilewera. Akhirnya timbullah setiap malam itu tindakan kriminal. Maka itu mereka bikin program pemadaman kebakaran.
memadamkan api. Oh, iya. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang yang melakukan distorsi, penyimpangan-penyimpangan itu dianggap api. Api yang bukan saja membakar dirinya, tapi bisa membakar orang lain. Kalau ini dibiarkan, dia akan membesar. Maka itu mumpung apinya masih kecil, maka segera harus dipadamkan. Jadi ketika sudah melihat ada asap, jangan dibiarkan itu. Berarti dalam itu ada api, ya. Segera kejar. Itulah pola mereka membuat ada sebuah challenge, tantangan, ada langsung problem solving. Jadi seperti kebijakan itu dia bikin itu secara teoretik dan temuan kasus di Inggris awal jam malam itu. Dan inilah yang ditiru oleh dunia melihat efektifnya jam malam itu. Jadi gerakan terpadu. Dia bikin gerakan lokalisir. Jadi bukan dari atas sepenuhnya, tapi lokalisir. Misal kawasan ini, masyarakat di situ yang ikut menegakkan, menciptakan suasana keamanan dan kedamaian di lingkungannya gitu. Jadi kalau ada yang berseleweran dan apa segala macam di lingkungan dia, dialah yang ikut menetralisir, mengeliminir suasana lingkungan itu sehingga apinya nggak nyala kemana-mana. Jadi istilah itu pengamanan mandiri secara lokalistik gitu. Kan pemerintah kadang-kadang tidak semuanya bisa menjangkau sudut-sudut kota, ya ada di katakan satu tempat. Nah, tapi dengan gerakan cepat, pemadaman itu gerakan masyarakat sendiri, ya pemerintah paling membackup nanti kan, mensuplai airnya atau juga membantu sebagian tenaganya gitu. Nah, tapi munculnya gerakan pemadaman itu langsung dari masyarakat, lingkungan masing-masing. Nah inilah konsep dasarnya jam malam itu sebenarnya. Maka itu kalau dengan gerakan ini terpadu sangat efektif, sangat efektif. Tapi kalau hanya gerakan dari atas, saya kira akan hilang juga nanti kebijakan ini di tengah jalan. Ya, pemirsa, kita lanjut tentang peran ICMI. Pertanyaan kita yang ketujuh, Prof. Apa peran ICMI dalam mendukung kebijakan jam malam ini, Prof? Ya, kita sebenarnya kan ada ICMI kota juga. Ya, kalau saya di provinsi, ya tentu bagian dari apa yang menjadi gerakan program ICMI itu kan, ICMI itu adalah kumpulan orang-orang yang peduli dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya. Itulah cendekia sebenarnya. Mereka yang peduli dengan siapapun, apapun problem yang ada di lingkungan. Inilah kecendekiaan itu. Jadi maka itu kecendekiaan itu bukan tingkat pendidikan, bukan juga karena ilmunya tinggi, tidak semesti itu. Tapi siapa saja yang tidak buta dengan lingkungannya, itulah cendekia. Nah inilah yang menjadi sebuah ikon kita, ya, yang menjadi tekad dan semangat kita. Maka itu kebijakan seperti ini memang seirama dengan kebijakan-kebijakan kita sebagai lembaga atau organisasi ormas ini yang sudah berdiri sekitar 32 tahun yang silam, cukup lama, yang dipimpin oleh Pak B.J. Habibie ya, Marco. Ini sudah cukup lama. Nah itu gerakan kita. Maka itu kita apapun gerakan-gerakan baru pemerintah, kita sangat apresiasi. Atau kalau pemerintahnya lupa, kita ingatkan. Ya, misalnya ini situasi challenge-nya udah jelas, tantangan, harus dilakukan ini. Nah mungkin mereka lupa atau mereka agak lambat, kita masuk, memberikan, boleh mengingatkan, kontribusi, dan juga melibatkan diri secara langsung. Jadi mengingatkan yang lupa, ya, mengawal yang sudah ada dan baik, dan juga ikut bersama menggerakkan ke depan. Nah itulah semangat dan tekad kita cendekia, yang menjadi tekad kita semua secara nasional, masuk daerah yang kita cintai ini. Alhamdulillah, sangat berperan sekali ICMI. Amin, insyaallah. Kemudian kita next yang ke-8, bagaimana ICMI dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban melalui jam malam ini, Prof? Iya.
Yang jelas gerakan ini kan adalah gerakan bersama. Iya. Nah, kita juga melalui gerakan-gerakan hari ini seperti digital, Digital. dengan media tulisan, dengan juga kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan online. Kita juga menyapa melalui dialog-dialog kita untuk mengkaji kebijakan ini. Iya. Nah, kita selalu ada dialog bulanan itu, masuk ini bagian dari kajian kita. Yang jelas secara online kita selalu menulis tentang kebijakan-kebijakan baru ini dan kita ikuti itu. Dan kan banyak kebijakan baru ini yang saya lihat bagus gitu di kota ini. Misalnya transformasi digital di bidang pendidikan. Nah, itu kan menarik ya. Hari ini nggak ada yang lembaga pendidikan tidak disentuh oleh digital. Betul. Nah, kota bikin kebijakan itu. Mungkin kita bicara di next lah ya, kebutuhan hari ini gitu kan. Karena dunia hari ini yang meninggalkan pendidikan dengan digitalisasi, dia memang tertinggal gitu. Bukan saja tinggal teknologi, pendidikannya pun akan tertinggal gitu. Karena hari segini gitu kan. Nah, jadi istilahnya dengan kata lain, pendidikan yang tidak move on dengan globalisasi dan digitalisasi hari ini tertinggal. Karena orang tidak lagi hanya sepenuhnya mengandalkan kognitif, ya, berpikirnya yang secara cerdas, tapi juga sudah sampai wilayah kedalaman-kedalaman aplikasi, samping tetap kita menjaga kesadaran tadi, kesadaran ruhiyah, kesadaran ilahiyah, agar mereka tidak tercabut dari akarnya. Maka itu 5.0, ya, industri 5.0 itu dia lebih mengedepankan perspektif moralnya. Karena mereka sudah merasakan bagaimana dampak 4.0 itu, industri 4.0 dengan teknologi canggih. Mereka ada yang sudah kehilangan akarnya, tercerabut dari akarnya. Maka itu lahirnya industri 5.0 itu menjadi pagar pengamannya sebenarnya. Sudah mulai itu yang dikedepankan, yang dikiblati oleh Jepang, misalnya. Cina juga sudah mulai. Jadi silahkan dengan perkembangan bagaimanapun teknologi, tapi ingat, jangan kehilangan identitas, jangan kehilangan budaya, jangan kehilangan moralitas, akhlaknya. Itu yang paling penting. Nah, kalau enggak ya itu kan memang pisau tajam ya, bermata dua. Bisa untuk memotong untuk kemaslahatan, kebaikan, bisa untuk memotong melakukan kejahatan. Semua bisa dilakukan. Apalagi kalau udah masuk ke dalam dunia teknologi yang lebih mendasar. Ada dunia virus, dunia hacker. Wah, itu sudah macam-macam itu ya. Yang luar biasa, yang bisa melanda kehidupan manusia. Itulah canggihnya informasi ini ya. Ya, kita lanjut pertanyaan yang ke-9. Apa saran dari ICMI untuk meningkatkan efektivitas kebijakan jam malam ini, Prof? Ya, yang jelas pertama tentu kebijakan ini harus menjadi gerakan bersama. Walaupun awalnya itu disounding oleh pemerintah dari atas top down, tapi gerakan ini harus disambut secara bottom up oleh grassroots, akar rumput. Mulai dari institusi kecamatan, kelurahan, desa, sampailah RT dan rumah tangga. Nah, maka itu tadi kita ingin bagaimana pesan ini sampai. Pesan yang bijak, yang baik ini sampai pada setiap orang. Nah, hari ini sebenarnya yang lebih cepat itu adalah melalui media digital itu. Nah, maka itu info di kota saya kira harus lebih gencar melakukan komunikasi dengan masyarakat berkaitan dengan kebijakan ini. Banyak sekali yang belum tahu gitu. Dan banyak sekali di masyarakat mereka masih bertanya-tanya, kok dilarang ya keluar malam? Anak-anak kita udah dibatasi ini. Nah, mereka berarti nggak tahu kan kebijakan apa yang dilakukan. Nah, inilah harus menjadi gerakan bersama, bukan saja secara institusi, geografis, kelembagaan, tapi juga gerakan masyarakat. Jadi di masjid, mushola, di pendidikan, pokoknya dimanapun ada institusi, tempat masyarakat berkumpul,
di situ ada informasi. Nah, di samping harus jor-joran memberikan informasi digital. Sekarang kan gampang, mudah kan? Tiap hari bisa diberikan, disebarkan informasi itu melalui Kominfo lah yang memang bergerak di bidang ini di kawasan Kota Jambi. Itu saya kira akan efektif sekali untuk membantu percepatan. Karena aturan itu sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau mereka tahu esensinya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, dan ada lagi yang misalnya ada sanksinya apa. Nah ini kan tentu juga di samping sanksi nanti ada reward juga, gitu kan. Masyarakat yang tertib, mengelola lingkungannya, tentu ada juga reward, diberikan penghargaan atas ketertiban masyarakat, terutama di malam hari itu. Nah, ini juga penting untuk kita jadikan semacam acuan bersama dalam menegakkan kebijakan yang baik ini. Kita masuk bagian yang terakhir ini tentang tantangan dan peluang. Pertanyaan kita yang ke-10, Prof. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan jam malam ini? Kadang kan begini, seperti misalnya gerakan digital. Itu gerakannya kan tidak sifatnya masif orang per orang gitu. Tapi gerakan itu gerakan yang sifatnya online. Kita melihat kemarin misalnya demo besar-besaran. Itu sebenarnya beda dengan demo sebelumnya. Saya menangkap ada karakter demo kemarin itu gerakan betul-betul digital. Tiba-tiba dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda kerumunan itu datang. Kan luar biasa kan? Nah, ini tidak terantisipasi kadang-kadang kita oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan bahkan juga oleh aparat. Nah, ini yang menjadi dasarnya gerakan digital itu. Nah, ini juga diantisipasi. Bagaimanapun gerakan digital itu sangat dahsyat. Bisa menggugah, bisa mengajak, memprovokasi dalam waktu yang singkat. Dengan hanya memperbuat satu pesan, tapi ketika masuk pesan itu dan jaringan-jaringan yang sudah dikondisikan, itu dengan cepat orang bisa bergerak, berkumpul dengan mudahnya. Nah, karena itu gerakan seperti ini juga perlu diantisipasi. Di samping juga tentu jangan lupa berkorelasi, berinteraksi dengan teman-teman juga yang jago IT juga. Di Jambi ini banyak teman-teman anak-anak yang pandai IT. Jadi mereka yang bisa juga memahami kondisi-kondisi, kan bisa dilihat lihat satelit kan. Misal di spot pusat kota bisa dilihat itu lihat satelit. Bagaimana kondisinya ini. Di sini di mana? Itu anak IT yang tahu. Kan? Nah, dengan fasilitas mereka yang pahami gitu. Itu bisa dia langsung ambil di mana spot-spot yang memang dianggap rawan, kritis. Nah, ini pentingnya bagaimana kita memberdayakan juga dunia digital ini untuk juga mendukung kebijakan ini. Jadi tidak hanya aparat secara fisik, tapi juga anak-anak muda kita yang pintar-pintar IT itu kita berdayakan untuk memonitor juga perkembangan, kemajuan, pergerakan, penyimpangan, sehingga kita tidak kecolongan ketika gerakan itu muncul baru mau mikir gitu. Jadi kewaspadaan ini, antisipasi ini penting sekali. Karena kalau di aparat kan, kawan-kawan aparat dia punya strategi sendiri kan. Sudah ada punya istilahnya antisipasi dini. Nah, saya kira gerakan cyber ini pun oleh pemerintah harus diantisipasi dini itu supaya kita dari awal bisa mempetakan, mengkondisikan, dan bisa mengontrol agar distorsi gerakan liar itu bisa kita kendalikan dengan baik, gitu. Ya, pemirsa, pertanyaan kita selanjutnya yang ke-11, bagaimana peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Jambi ini, Prof? Ya, sebenarnya Jambi itu kan termasuk kota teraman ya. Provinsi lah, negeri teraman ya. Kalau saya dapat data itu kan masih masuk dalam empat provinsi yang teraman di
Indonesia. Ya. Ini kan apresiasi lah untuk kawan-kawan, untuk Pak Kapolda dan seluruh aparat kepolisian. Artinya kan kita menjaga provinsi ini cukup baik. Ya. Nah, tapi dalam kasus tertentu, dalam kabupaten kota tertentu, ya tentu juga akan punya indikasi lain, gitu kan? Ya. So kan dalam karakteristik kota itu, makin ke pusat kota, kadang tingkat kriminalitasnya lebih tinggi, gitu. Tingkat kejahatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena di pusat kota itu semua fasilitas yang mendukung kesenangan, kebahagiaan, atau kemungkaran juga ada, gitu. Jadi membaurnya segala fasilitas itu juga kadang-kadang menjadi dorongan, membuat apakah suasana bisa menjadi nyaman atau sebaliknya tidak aman. Gitu kan. Nah, dua hal itu kadang seperti sebuah kutub yang berlawanan, tapi dua-duanya kan harus dikelola. Gitu kan. Yang kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan ini yang menjadi tekad kota itu harus dikawal. Demikian juga yang tadi, yang kemungkinan yang bisa menimbulkan gejolak, gerakan-gerakan liar, dinamika anak muda kita ini juga harus dikontrol dengan baik supaya semuanya bisa memang dijalankan dengan baik. Nah, inilah suasana-suasana yang kita hadapi. Maka itu kita melihat bahwa memang karakteristik kota-kota tertentu umumnya memang lebih tinggi peluang distorsinya itu, penyimpangan. Tetapi dalam konteks itu juga sangat memungkinkan peluang besar mewujudkan stabilitas keamanan itu, karena juga di masyarakat kota ada sebuah temuan penelitian itu, tingkat kesadaran masyarakat juga lebih tinggi. Tingkat kecerdasan masyarakat juga lebih tinggi. Sehingga dengan kecerdasan dan kesadaran lebih tinggi itu juga memungkinkan ini bisa menjaga kebahagiaan, keamanan dan kedamaian. Ini yang memang kita harapkan gitu. Tentu juga tadi gerakan bersama. Gak bisa aparat saja menyisir semua kejahatan, nggak mungkin. Tapi kita terpadu. Karena aparat juga nggak punya daya apapun tanpa dukungan moral, tanpa dukungan keterlibatan partisipasi dari masyarakat. Ya, begitu Ustaz. Oke. Ini pertanyaan kita yang terakhir nih. Apa rencana ITSMI untuk meningkatkan perannya dalam mendukung kebijakan jam malam ini, Prof? Ya, kita akan tingkatkan dialog-dialog kita, termasuk juga berbagai komunikasi dengan masyarakat, utamanya nanti melalui ITSMI kota yang lebih intensif, bisa masuk semua ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Karena mereka juga punya turunan dari kota itu sampai ke tingkat kecamatan. Oh, ada ITSMI kecamatan. Tentu ya itu. Nah, kita di provinsi mengapresiasi mungkin penguatan dalam perspektif digitalnya. Dialog, media online-nya, kemudian dengan Zoom itu kita buka, yang secara intensif kita rutin lakukan. Intinya kita mendukung lah, backup. Walaupun di wilayah kota, kita di provinsi, tapi kita merasa panggilan moral ya, karena kebijakan ini baik, maka why not ya? Kita dukung bersama itu kan. Demikian juga nanti daerah-daerah lain. Kalau ada kebijakan-kebijakan lain yang sejenis, kita juga apresiasi, membackup gerakan ITSMI di kabupaten kota, dan kita all out, baik secara moral, material, on their deal bahkan, siap berpartisipasi. Itulah kira-kira Ustaz. Insyaallah semua gerakan baik diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Terima kasih. Ya, pemirsa, sebelum kita tutup, mungkin kita minta Pak Profesor untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah kita atau Pak Wali Kota kita tentang kebijakan jam malam ini, Prof. Silakan. Ya, kita apresiasi atas kebijakan yang dibingkai oleh Kota Jambi tentang jam malam ini. Yang tujuannya jelas adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita, wabil khusus juga masyarakat secara keseluruhan. Karena sebuah kota atau sebuah daerah tidak akan wujud
ketenangan, kedamaian, apalagi kebahagiaan. Iya. Yang menjadi tag dari kota bahagia, kota bahagia. Jambi Tidak akan bahagia. pernah terwujud. Iya, iya. Kalau kotanya diusik oleh penyimpangan, kejahatan, kemungkaran, atau juga anak mudanya yang menciderai ketenangan dan kedamaian itu. Kan lebih besar banyak memang kontribusi kadang kenakalan itu muncul dari kalangan muda. Namun ada juga tetap dari kalangan masyarakat. Nah, namun dengan jam malam ini setidaknya bisa sebagai antisipasi terhadap gerakan-gerakan liar, perkumpulan-perkumpulan yang tidak jelas, kerumunan-kerumunan yang bisa mengarah pada tindakan-tindakan distorsif atau yang penyimpangan yang sifatnya masif itu setidaknya bisa dieliminir, bisa dibendung. Namun demikian patut juga dikaji efeknya pada ekonomi malam. Nah, karena kita juga masyarakat bergerak di malam hari dengan ekonomi utamanya UMKM dan mikro kecil menengah itu, usaha kecil menengah. Nah, kalau ini diberlakukan, sejauh mana efek dampak negatifnya terhadap penurunan misalnya income dari segi usaha-usaha kecil kita ini gitu. Ini juga perlu dikaji. Yang penting adalah bagaimana menjaga keseimbangan itu. Ekonomi tetap tumbuh berkembang. Kemudian anak-anak kita, masyarakat kita bisa kita jaga dengan baik sehingga dua-duanya menjadi pendukung untuk menciptakan satu kawasan kota atau pemerintah daerah kota yang aman, nyaman, dan juga harmonis, yang wujudnya, endingnya menjadi bahagia tadi. Dan kita juga memelihara posisi kita di 4 besar teraman di Indonesia itu. Ini yang paling penting, ikon kita, dan kita harus jaga ini dengan segala kerjasama, keterpaduan, dan kolaborasi semua pihak, aparat, masyarakat, dengan kemampuan masing-masing, dengan posisi masing-masing. Mari kita pertahankan suasana aman ini. Semoga kita tetap diridhoi Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa untuk acara podcast kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat semua ilmu-ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Dan semoga kita doakan bersama kota Jambi ini menjadi kota bahagia dan menjadi kota yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.